Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga di bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah ini, kita semuanya masih diberikan kesehatan, bisa menjalankan puasa bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang falahun, orang-orang yang sukses di dunia akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semuanya dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, zaman yang menjadikan kita semuanya terbuka untuk mengetahui nilai-nilai kebenaran agama-agama Allah, yakni dengan lantaran agama Islam. Para pemirsa MH Channel yang berbahagia, di bulan Ramadan ini kita masih bisa menjalankan puasa dengan khusyuk, menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya dengan harapan tiada lain kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti harapan kita, puasa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa selesai sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Tema pada hari ini yaitu saya akan membacakan kitab tafsir Ayatul Ahkam, kitab yang menafsirkan tentang firman-firman Allah yang ada di Al-Quran, karangan kitab Imam As-Sobuni atau Tafsir Ahkam, seputar Ka'bah yang mungkin sering kita ketahui kondisi atau problem-problem yang ada di lingkungan kita, baik problem yang ada di musola atau masjid yang ada di lingkungan kita maupun di lingkungan orang lain. Berarti mungkin kitab ini bisa menjadi pertimbangan atau tambahan pengetahuan buat kita semuanya, dan insya Allah bermanfaat bagi pemirsa MH Channel yang bersedia mendengarkan apa yang sudah akan saya sampaikan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajibu istiqbalu ainil ka'bati am yaktafi istiqbalu jihatiha. Jadi dari ayat yang sudah saya baca awal tadi, di situ ada sebuah hukum. Hal yajibu istiqbalu ainil ka'bati am yakfi istiqbalu jihatiha. Apakah seseorang muslim diwajibkan menghadap fisik Ka'bah atau cukup menghadap arah Ka'bah? Ini biasa sering kita bicarakan di saat kita mencoba untuk mengaji tentang hal menghadap kiblat. Istiqbalul kiblati fardun min furudis sholati la tasihhu as-sholatu bidunihi. Menghadap kiblat itu adalah fardu atau wajib, dan itu merupakan fardu-fardunya sholat. Jika seseorang menjalankan sholat tanpa menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Hukum ini sama seperti orang ketika menjalankan sholat wajib masuk pada waktunya. Sama seperti seseorang ketika menjalankan sholat wajib menutup aurat.
Jika dua hal tadi tidak dijalankan, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu sama berlaku seperti orang menghadap kiblat. Illa ma ja'a fi sholatil khaufi wal faza. Ada pengecualian, illa ma ja'a fi sholatil khauf wal faza. Kecuali pada sholat khauf, sholat yang dalam kondisi mengkhawatirkan, wal faza, dan sholat yang sangat menakutkan. Sama saja, sholat dalam kondisi perang atau sholat yang sangat mengkhawatirkan itu diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Wa fi sholatin nafilah ala dabbati awis safinah, dan diperbolehkan tidak menghadap kiblat bagi orang yang menjalankan sholat sunnah di atas kendaraan atau di atas kapal. Itu falahu ayyatawajjaha haitsu tawajjahat bihi dabbatuhu. Cuman orang tersebut, orang yang berada di atas kendaraan atau di atas kapal, hanya diwajibkan menghadap kiblat di saat memulainya saja, di saat awalnya saja. Artinya ketika sudah takbir menghadap kiblat sudah sesuai, kemudian kapal itu kok berbelok, kita mengikuti kemana saja kapal itu berbelok, bukan kita malah membalikkan kiblat, enggak, atau membalikkan fisik, enggak, tapi kita tetap mengikuti menghadap kemana kapal itu menghadap. Itu aturan yang ada. 5 rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana yusolli alaihi rahilatihi haitsu ma tawajjahat bihi wa fihi nuzilat fa aina ma tawallu fasam wajhullah. Diperbolehkan sholat di atas kendaraan tadi tidak menghadap kiblat, itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjalankan sholat di atas rahilah, di atas kendaraannya. Itu wa fihi nuzilat fa aina ma tawallu fasam wajhullah. Lah, dengan kejadian yang pernah dialami Rasul, maka turunlah ayat fa aina ma tawallu fasam wajhullah. Dalam permasalahan tadi, permasalahan sholat di atas kendaraan atau mungkin sholat diwajibkannya menghadap kiblat, para ulama semuanya sepakat dan tidak ada pendapat yang berbeda, tidak ada. Dan yang menjadi perbedaan adalah innamal khilafu hal wajibu istiqbalu ainil ka'bati am istiqbalul jihah. Yang menjadikan perbedaan pendapat adalah apakah seorang musolli diwajibkan menghadap fisik Ka'bah atau menghadap arahnya Ka'bah. Ini yang sering muncul, yang sering kita bicarakan. Dan masyarakat sering bingung lah, mungkin dalil ini, kitab ini bisa menjadi bahan kajian atau bahan ilmu buat kalian semuanya, bisa menjadikan tambahan pengetahuan buat kita semuanya. Fadhahaba asy-Syafi'iyah wal Hanabilah ila annal wajiba istiqbalu ainil Ka'bah. Para ulama yang jumlahnya 4 itu menjadi 2 golongan. Yang pertama, golongan dari asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, bahwasanya seseorang musolli itu wajib menghadap fisik Ka'bah. Di orang yang sholat itu wajib menghadap fisik Ka'bah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wadhaba al-Hanafiyah wal Malikiyah ila annal wajiba istiqbalu jihatil Ka'bah. Pendapat dari Hanafiyah dan Malikiyah bahwasanya yang diwajibkan itu adalah menghadap arah Ka'bah. Itu. Jadi yang pertama menghadap fisik Ka'bah, yang kedua menghadap arah Ka'bah. Hada idza lam yakun al-musalli musyahidan laha. Amma idza kana musyahidan laha faqad ajma'u annahu la yujzihi illa isobatu ainil Ka'bati. Jika seseorang
tidak mampu menyaksikan Ka'bah langsung, maka orang tersebut diperbolehkan untuk tidak menghadap fisik Ka'bah. Amma idza kana musyahidan laha faqad ajma'u annahu la yujihi illa isobatu ainil Ka'bah. Jika orang tersebut bisa melihat langsung, bisa menyaksikan langsung Ka'bah itu, maka para ulama bersepakat bahwasanya orang tersebut wajib menghadap Ka'bah, wajib menghadap fisik Ka'bah. Jika orang tersebut bisa melihat Ka'bah langsung, ya. Wal fariqul awwal yaquluna la budda lil musyahid min isobatil ain wal ghaibu la budda lahu min qasdil isobah ma'at tawajjuh ilal jihah. Perbedaan yang pertama yaitu diwajibkan bagi orang yang bisa menyaksikan Ka'bah langsung itu harus menghadap fisik Ka'bah, dan bagi orang yang jauh dari kota Mekah yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka orang tersebut hanya diwajibkan atau diperbolehkan untuk menghadap arah Ka'bahnya saja. Itu bedanya di situ, menghadap fisik Ka'bah dan menghadap arah Ka'bah. Wal fariqus tsani yaquluna yakfi lil ghaibi atawajjuh ilal jihatil Ka'bah. Pendapat yang kedua mengatakan bagi orang yang jauh dari Ka'bah maka dia diperbolehkan untuk menghadap arah Ka'bahnya saja. Adillatus Syafi'iyah wal Hanabilah, jadi ulama yang pertama, ulama golongan Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan wajib menghadap fisik Ka'bah dengan adanya dalil-dalil yang diambil. Dalil yang diambil yaitu bil kitabi was sunnati wal qiyas, mengambil dari dalil Quran, dalil hadis dan dalil qiyas. Ammal kitabu fahuwa dhahiru hadil ayah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dalil yang pertama, dalil yang menjadi dasar atau landasan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu bahwasanya di situ ada kalimat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wa wajhul istidlal annal murada min nasyatri al jihah al muhadiyah lil musalli wal waqi'ah fi sumtihi. Dasar yang pertama, dasar yang diambil dari Al-Quran yaitu bahwasanya seseorang itu wajib menghadap, harus pas, harus lurus dengan Ka'bah. Wal waqi'a fi sumtihi fasabata an-nastiqbala ainil Ka'bati wajibun. Dengan landasan seperti itu maka ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah maka mewajibkan untuk menghadap fisik Ka'bah. Nah, itu menghadap fisik Ka'bah, ya. Itu landasan yang diambil dari Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah dari Al-Qur'anul Karim. Landasan yang kedua yaitu wa qaulu aydon kaunul Ka'bati qiblatun amrun maqtu'um bih wa kaunu ghairiha qiblatu amrin mashkukin fih. Di dasar atau landasan yang kedua yaitu Ka'bah adalah sebuah kiblat yang sudah pasti. Wa kaunu ghairiha qiblatu amrin mashkukin fihi, dan selain dari Ka'bah adalah kiblat yang tidak pasti atau kiblat yang masih meragukan. Ini alasan dari pendapat yang pertama yang dimiliki oleh Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa ri'ayatul ihtiyat fi sholati amrun wajibun fa wajaba tauqifu sihhatis sholati ala istiqbali ainil Ka'bah. Juga punya dasar lagi menjaga atau ngati-ngati dalam hal sholat, apalagi dalam urusan kiblat, itu adalah sebuah amrun wajibun, sebuah urusan yang wajib, sebuah perkara yang wajib. Maka kesimpulannya adalah menghadap fisik Ka'bah adalah hukumnya wajib. Ini pendapat dari Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Para pemirsa MH Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi
pendapat dan dalil-dalil yang diambil dari ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Kemudian masuk pada pendapat yang kedua, Al-Malikiyah wal Hanafiyah, pendapat yang mengatakan bagi musolli itu diperbolehkan menghadap arah Ka'bah dengan dasar mengambil sebuah dalil, yaitu bil kitabi was sunnati wa amali sahabah wal ma'kul, dengan mengambil dalil Al-Quran, hadis, dan amalus sahabah, perbuatan para nabi, para sahabat, dan logika. Ini yang menjadi dasar landasan dari pendapat yang kedua. Amal kitabu, pendapat yang pertama, dalil yang diambil yang pertama dari Al-Quran. Amal kitabu fadhahiru qaulihi ta'ala fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Dalil yang diambil dari ulama Malikiyah dan Hanafiyah, yaitu mengambil dari Quran fawalli wajhaka satrul masjidil haram walam yakul satrul ka'bah fa inna man istaqbala al janiba alladhi fihi al masjidul haram faqad ata bima umira bihi sawaun asoba ainil ka'bati amla. Di dalam firman itu tidak menyebutkan kalimat satrul Ka'bah, tapi satrul masjidil haram. Berarti pendapat yang kedua diperbolehkan menghadap arah Ka'bah karena apa? Firman Allah itu berupa fawalli wajhaka satrul masjidil haram, bukan fawalli wajhaka satrul Ka'bah. Itu yang menjadi dasar ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Mengapa demikian? Seseorang yang menghadap samping Masjidil Haram itu sama halnya menghadap Ka'bah, sama halnya menghadap fisik Ka'bah. Seseorang yang menghadap samping Masjidil Haram itu sama halnya dengan menghadap fisik Ka'bah. Itu alasan dari pendapat ulama Al-Malikiyah dan Hanafiyah. Itu dalil yang dari Al-Quran. Terus dalil yang dari dalil yang logika, wa amal ma'kul fa innahu yata'adzaru dibtu ainil ka'bati alil qarib min Makkah. Dalil yang logika yaitu seseorang akan menjadi sulit, akan menjadi sukar jika orang itu menghadap fisik Ka'bah. Fakaifa billadzi huwa fi aqasid dunya mim masyarikil ardi wa magharibiha. Bagaimana mungkin orang yang berada di ujung dunia, yang berada di ujung barat dan ujung timur bisa menghadap fisik Ka'bah langsung? Maka hal tersebut akan menjadi sangat sulit. Walau kana istiqbalu ainil ka'bati wajiban la wajaba alla tasihha sholatu ahadin faqat. Jika seseorang itu diwajibkan menghadap fisik Ka'bah bagi orang-orang yang jauh dari kota Mekah, maka dia akan kesulitan, bahkan yang diterima hanya segelintir orang saja. Semisal tetap diwajibkan menghadap fisik Ka'bah, yang lain semuanya tidak sah, yang sah hanya segelintir orang saja. Itu alasan dari ulama Al-Malikiyah dan ulama Al-Hanafiyah. Li'anna ahlal masyriqi wal maghribi yastahilu ayyaqifu fi muhadati nayyifin wa isyarina diro'an minal Ka'bah. Karena penduduk yang ada di ujung timur dan ujung barat itu sangat mustahil untuk bisa ngepaske dari Ka'bah langsung, itu sangat sulit. Wala budda ayyakuna ba'dhum qad tawajjaha ila jihatil Ka'bah walam yusib ainuha. Maka dari itu
para ulama memberikan kelonggaran, diperbolehkan menghadap arah Ka'bahnya saja. Wahai sustama'at al-ummatu ala sihhati sholatil kul alimna anna isobatu ainiha alal ba'id ghairu wajibah wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ulama berpendapat bahwasanya seseorang yang posisi jauh dari Ka'bah, yang sangat tidak mungkin bisa melihat Ka'bah langsung, maka orang tersebut diperbolehkan menghadap arahnya Ka'bah, bukan fisiknya Ka'bah, sesuai dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kadar kemampuannya saja. Qala al-alama al-Qurtubi fi tafsirihi al-jami' li ahkamil Qur'an manassuhu. Imam al-Qurtubi di dalam tafsirnya, yaitu kitab al-jami' li ahkamil Qur'an, menjelaskan wahtalafu ahal furidu al-ghaibu istiqbalal ain awil jihah. Jadi ulama berbeda pendapat, apakah diwajibkan orang yang tidak bisa melihat Ka'bah itu menghadap fisik Ka'bah langsung atau cukup arahnya saja? Maka ada yang mengatakan di situ wajib menghadap fisik Ka'bah, yaitu pendapatnya ulama Asy-Syafi'iyah dan pendapat ulama Hanabilah tadi, itu wajib menghadap fisik Ka'bah. Dan di dalam kitab tafsir al-jami' li ahkamil Quran, pendapat itu adalah wahuwa do'ifun, pendapatnya lemah, li'annahu taklifun lima la yusalli ilaih, karena pendapat itu adalah pendapat yang bisa membebani orang yang menjalankan sholat, dan hal itu tidak akan mungkin bisa kalau melihat fisik Ka'bah, kalau kita menghadap fisik Ka'bah langsung tidak akan mungkin bisa. Meskipun zaman semakin lama alat semakin modern, pakai GPS lah atau mungkin pakai apa, itu toh hanya perkiraan alat saja, dan belum bisa dipastikan apakah sudah sesuai menghadap fisik Ka'bah atau belum. Apakah kiblat ini sudah sesuai menghadap fisik Ka'bah atau belum, itu juga belum bisa dipastikan. Wa minhum man qala bil jihah wa huwa as-shahih li salasati aujuhin. Dan pendapat yang kedua yaitu pendapat dari ulama Al-Malikiyah dan Hanafilah yang mengatakan diperbolehkan menghadap arah Ka'bahnya saja. Itu dengan adanya suatu beberapa dasar atau beberapa dalil atau alasan. Yang pertama, alasannya adalah annahu al-mumkinu alladhi yatarabbitu bihi at-taklif. Karena pendapat yang pertama sangat berpotensi mempersulit jika orang musolli yang jauh dari Ka'bah itu kok wajib menghadap fisik Ka'bah, kiblatnya wajib menghadap fisik Ka'bah, maka itu berpotensi sangat mempersulit bagi orang yang sholat. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, annahu al-ma'mur bihi fil Qur'an qaulihi ta'ala fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Yang kedua, yang diperintahkan adalah fil Qur'an qaulihi ta'ala fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Di situ Al-Qur'an dengan redaksi fawalli wajhaka satrul masjidil haram, bukan fawalli wajhaka satrul Ka'bah. Maka diperbolehkan menghadap arah Ka'bah, bukan fisik Ka'bah. Alasan yang ketiga, annal ulama ihtajju bisawfi tawil alladhi yu'lam qita'an annahu adhafu urdil bait. Alasan yang ketiga dari pendapatnya yang memperbolehkan menghadap arah Ka'bah, yaitu bahwasanya ulama nanti akan membuat alasan atau membuat hujah dengan shaf yang sangat panjang sekali, yang tidak diketahui panjangnya berapa, dan yang pasti panjang dari shaf itu melebihi dari
lebarnya Ka'bah ini alasan yang ketiga yang menjadi pegangan ulama Al-Malikiyah wal Hanafiyah yang mengatakan orang yang musolli, orang yang sholat diperbolehkan menghadap arahnya Ka'bah saja, dengan alasan yang sangat tidak mungkin untuk melihat Ka'bah langsung. Itu beberapa dalil baik dari Al-Quran, hadis maupun logika yang saya ambil dari kitab Tafsir Ayatul Ahkam. Mungkin ini bisa menjadi sebuah tambahan pengetahuan buat kita semuanya, buat pemirsa MH Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jika ini benar merupakan semua turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan itu memang murni dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.